Cewek ini pergi kencan pertama kali, melihat seorang pria sedang menelepon di meja nomor 10. Tanpa ragu, dia langsung duduk. Tidak disangka, pria itu langsung mengangkat papan. Seketika itu juga, dia menjadi nomor 1. Cewek itu baru sadar dia duduk di tempat yang salah. Dia cepat-cepat minta maaf dan pindah ke tempat lain. Pada saat itu, seorang gadis cantik datang. Begitu dia duduk di depan pria itu, dia langsung bertanya apakah dia punya rumah. Pria itu menjawab bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membeli rumah, hanya bisa menyewa. Hal ini membuat gadis cantik itu marah. Awalnya dia mengira pria yang dia kencani hari ini kaya dan tampan. Dia marah-marah dan mengatakan bahwa jika tidak punya uang, jangan berpura-pura. Orang seperti dia sebenarnya tidak cocok untuk kencan. Menghadapi kata-kata kasar dari cewek itu, pria itu tidak peduli. Dia juga meminta cewek itu untuk membagi biaya kopi. Hal ini membuat gadis itu sangat marah. Mengeluarkan beberapa ratus yuan dan melemparkannya ke meja. Menghitung uang di atas meja. Pria itu tampak senang hari ini karena banyak uang. Gadis itu duduk di sebelah dan menyaksikan seluruh proses ini. Segala sesuatu bisa terjadi. Setelah mengamati sejenak, pria gemuk itu mendekati gadis itu. Langsung duduk dan menyerang gadis itu. Sambil dengan lembut memegang tangan kecil gadis itu. Hal ini membuat gadis itu tidak bisa berkata-kata. Aduh, sakit sekali, berhenti. Ibu saya lupa memberitahumu. Aku adalah juara nasional sanda. Sakit, sakit, tidak mengerti etika. Gila. Setelah menghibur pria gemuk itu, gadis itu ingin mengambil barang-barangnya dan pergi. Pria itu segera menghentikan gadis itu. Mengatakan bahwa keduanya dipaksa untuk menikah. Mungkin bisa menjadi pasangan yang mendaftar untuk menikah. Dia mulai mempromosikan dirinya bahwa dia akan peduli pada gadis itu dan keluarganya. Selain itu, ada juga kartu identitas lokal yang sangat memudahkan anak-anak pergi sekolah. Gadis itu merasa itu masuk akal dan dapat menghindari pernikahan paksa. Setelah bertemu sekali, mereka langsung menikah. Sekarang saya telah menerima sertifikat untuk memperkenalkan diri secara resmi. Saya adalah suami dari Turn Suyen. Saya adalah istri dari Teham He. Pria itu menerima sertifikat pernikahan untuk membuktikan kemampuannya. Lien menunjukkan bakat memasaknya kepada gadis itu. Semua makanannya enak. Gadis itu sangat memuji bahwa pernikahan mereka adalah yang tepat. Pria itu dengan cepat menegosiasikan dengan gadis itu bahwa dia akan menjadi ibu rumah tangga mulai sekarang. Bertanggung jawab memasak dan berbaring di tempat tidur. Cukup berikan dia biaya di muka. Gadis itu segera setuju dengan kesepakatan bisnis ini. Ibu, mengapa ibu datang ke sini? Adik perempuan ingin belajar musik. Tidak ada uang untuk membayar sekolah. Paman tidak peduli. Oleh karena itu, hanya bisa mengandalkan kakak seperti saya. Bu, kamu juga tahu. Saat Anda pertama kali mulai bekerja, saya mengambil kartu gaji Anda. Sekarang setiap bulan uang datang ke ibu saya. Saya tidak punya uang di tangan saya. Tidak ada uang untuk pelajaran musik. Tidak ada uang untuk pelajaran musik. Siapa kamu? Halo apa? Saya suami Tam He yang baru menikah. Namaku Tran Suyen. Anda cukup menelepon Dai Suyen. Tentang pernikahan besar, aku tidak mengatakan sepatah kata pun kepada ibuku. Apakah kamu membenciku sekarang? Apakah Anda menyalahkan ibu Anda karena tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang? Pada awalnya, ibu juga melahirkan anak. Dan anak-anakku, kesehatan menjadi seperti ini. Jadi keluarga ini harus bergantung padamu. Bibi, lihat kamu melahirkan begitu banyak anak. Tentunya dia harus pandai merawat orang. Jadi izinkan saya memperkenalkan Anda untuk menjadi seorang pengasuh. Merawat orang tua yang lumpuh. Tidak lelah sama sekali, apa yang bisa saya katakan? Anda juga bisa membayar gaji setengah tahun di muka. Biaya hidup bisa diatasi segera. Pergi dan lakukan, Kamu bisa melakukannya. Katakanlah, apa yang terjadi di rumahmu? Orang tua saya bercerai saat saya masih SD. Ayah mengantar adik laki-laki pergi bersama. Ibu dan ayah angkatku. Lahirkan satu adik perempuan lagi. Setelah lulus SMP, saya bergabung dengan tim Sanda Provinsi. Sejak saat itu saya mulai menghasilkan uang. Mereka hanya sibuk mengambil uang dari saya. Jadi ayahmu juga menderita begitu. Dia selalu bilang bahwa dia mencintai putri lebih dari apapun. Lihatlah. Foto profilnya semuanya adalah foto adik laki-laki saya. Awalnya saya pikir orang dalam satu keluarga tidak perlu membandingkan begitu banyak. Sampai beberapa tahun yang lalu. Di mana teleponnya? Mengapa membeli apel yang mahal seperti itu untuk kakaknya? Anak ini masih belum cukup makan. Diamlah, bocah bodoh. Kakak perempuanmu adalah yang paling pemarah. Kamu ingin memiliki iPhone ya?
Berikanlah hadiah apel ini padanya. Gantilah dengan jenis apel yang kamu inginkan. Masih ayah yang terampil. Karena itu mereka selalu menganggap saya sebagai objek pemujaan. Dia menikah dengan saya yang sebenarnya. Saya memiliki banyak waktu bermain dengan mereka. Tapi asrama ini juga terlalu kecil miliknya. Pindah ke tempat lain. Seorang teman sekolah saya baru saja menyewa apartemen ini. Sudah dikirim untuk bekerja di luar negeri. Tidak pulang selama 3 hingga 5 tahun. Oleh karena itu, berikan saya harga sewa yang bersahabat. Satu-satunya permintaan adalah hidup dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Kawasan tanah ini memang berbeda. Bahkan dekorasinya pun sangat bagus. Pergi melihat. Bahkan toiletnya pun mewah. Saya selalu ingin mencobanya. Nanti kalau sudah ada uang, kita juga harus membeli rumah di kawasan ini. Hai, istriku. Kalau begitu, kamu harus berusaha. Halo, Tuan Thorn. Rumah Tuan memiliki beberapa tamu yang tidak membayar sewa. Sudah tahu. Hai, istriku. Saya punya seorang teman di kawasan sebelah. Saya pergi sebentar. Baiklah, jadi tunggu di sini sebentar ya. Oh, Tuan Thorn. Di mana uang sewanya? Tuan Tran, Anda juga mengetahuinya. Suami saya baru saja dipotong gajinya. Anaknya sakit lagi. Saya tahu Anda adalah orang yang paling baik dan jujur. Bisakah Anda memberi kami waktu tambahan beberapa hari? Tidak boleh. Kalian sudah berutang padaku selama sebulan. Jika hidup benar-benar sulit, pindahlah ke apartemen yang lebih murah. Kamu lihat akhir-akhir ini semua orang kesulitan. Di internet tidak banyak pemilik rumah yang baik hati. Semua gratis untuk biaya sewa rumah. Aku tahu kamu lebih baik. Orang yang lebih baik. Aku sudah menyelidiki. Suamimu bekerja di perusahaan luar negeri. Semua orang suka berpura-pura. Oleh karena itu, ingin menyewa area mewah ini. Kalian suka menunjukkan bahwa aku tidak peduli. Tapi bayarlah kepadaku. Tidak boleh tidak memberikan. Mengapa kamu begitu kesulitan? Sebelum jam 12 besok. Jika aku tidak menerima pembayaran sewa rumah yang kamu hutangiku, dan pembayaran sewa rumah kuartal berikutnya, saya akan memanggil seseorang untuk menanganinya, agar penjaga keamanan membuang semua barang kalian keluar. Uang pembersihan akan diambil dari uang jaminan kalian, suamimu akan menerima surat dari pengacaraku, tapi kaya raya seperti itu, tetap kejam. Apakah kamu masih memaksa saya, percaya bahwa saya akan melompat dari jendela rumahmu? Biarkan rumahmu menjadi rumah berhantu. Jangan pernah memikirkan untuk menyewakan lagi dalam hidup ini. Berdasarkan ini, saya bisa menggugat kalian. Tolong hapus rekaman ini. Uang, saya akan mentransfernya kepadamu sekarang juga. Baiklah, saya akan mentransfernya kepadamu. Sudah hampir larut. Hei, sikap apa ini? Apakah ada aturan perjalanan di sekolah? Hui adalah Thorn Suyen. Ton Puong Di. Sudah lama tidak bertemu, kamu masih tetap maco seperti itu ya? Halo, kamu sudah kembali ke Taekye Vien. Baiklah, malam ini kita akan membuat hidangan babi ho. Kamu pergi kemana? Rumah kepala ini benar-benar menyebalkan. Jangan pernah mencari dia untuk meminta uang, semuanya harus menghindariku. Pikiranmu juga kejam. Hei, gadis, bisa mengganggu sebentar. Teham He tidak tinggal di sini ya? Dia adalah ayah Tam He. Benar. Sekarang dia tinggal di Taekye Vien. Kamu sudah kembali ke Taekye Vien. Dia tinggal di daerah mewah seperti itu ya? Sekarang dia tinggal di Taekye Vien. Kamu kembali ke Taekye Vien ya? Sekarang dia tinggal di Taekye Vien. Anak perempuan, naik pangkat atau naik gaji ya? Ayah biasanya paling mencintai anak. Wah, rumahnya sangat indah. Anak perempuan, naik pangkat atau naik gaji ya? Adikmu, punya pacar ya? Kemudian baru dengar tidak ada rumah. Mereka sudah putus. Ayah biasanya paling mencintai anak. Apakah benar? Tolong bantu saya. Saat ini kami tinggal berdua di rumah. Itu karena anak menggunakan uang dari tabungan dan gaji untuk membeli mobil. Mengapa ayah datang meminta uang pada anak? Nak, jangan bicara begitu.
Bukan begitu, ayah. Bagaimana bisa ayah tahu? Ini siapa ya? Kamu siapa? Teham He. Hui adalah Turn Suyen. Saya adalah suami Tam He. Ha, saya sudah mendaftar pernikahan. Nak, kapan kamu menikah? Mengapa tidak memberitahu ayah? Pria, apakah kamu benar-benar menurutmu sebagai menantu keluarga kami? Tanpa upacara pernikahan, itu tidak bisa disebut menikah. Kamu bekerja sebagai apa? Mengumpulkan 200.000 yuan untuk upacara pernikahan bukanlah hal yang sulit, kan? Saya tidak punya pekerjaan. Begitu juga orang tuaku. Dulu kakek saya memelihara seluruh keluarga. Kemudian kakek saya meninggal. Tapi kemudian secara kebetulan bertemu dengan Tam He. Dia siap untuk merawat saya. Paman lihat kan? Saya akan tinggal di rumah dan memasak, melakukan pekerjaan rumah. Hai anak perempuan, mengapa kamu mencari seseorang yang bergantung pada orang lain? Bukan itu, Paman, saya tidak punya pekerjaan. Tapi Teham He punya uang. Dia bisa merawat saya. Di akunnya masih ada 200.000. 2 hari yang lalu ibunya datang. Dia sering mengintip kartu gaji Tiu He. 2 hari yang lalu, saya mendengar apa yang dikatakan. Anak perempuan ingin belajar musik atau apa? Mungkin ambil semua 200.000 yuan dan pergi. Anak perempuan. Ibuku menikah lagi beberapa tahun yang lalu. Dia hanya mengambil uangmu. Benar. Apa itu? Aku akan pergi mencarinya. Hei Paman, wanita ini. Tenanglah, Paman. Kakak perempuan. Ya, siapa itu? Ini adalah adik perempuan. Ibuku dan ayah tiri lahir. Kakak perempuan. Ayah tidak memberi uang untuk belajar. Dia bahkan mengkritik cara saya menghabiskan uang. Dia mengusir saya dari rumah. Sekarang aku hanya punya kakak. Baiklah, kakak pergi kemana? Sekarang aku akan melawan ayahmu. Jangan. Jangan. Kakak, aku tahu kamu. Biasanya mengantarkan saya pulang untuk makan malam. Saya mengerti diri saya. Kakak, aku tahu kakak adalah orang yang terbaik bagiku. Begini saja, kakak bayar biaya sekolahku. Nanti aku akan menjadi bintang besar. Aku pasti akan membalas budi kakak perempuan. Berikan saya pakaian untuk dipakai. Ternyata lubang ada di sini. Aku tidak punya uang, jika tidak bisa belajar, maka jangan belajar. Hei, anak-anak perlu belajar. Mengapa kamu menghancurkan energi positif seperti itu? Kamu memberikan dokumen pribadi kepada ipar laki-laki. Ipar laki-laki membantu kamu. Ya, ipar laki-laki butuh dokumen pribadi untuk apa? Tentu saja, jika bekerja sebagai buruh, perlu dokumen pribadi. Jika kamu ingin belajar, ipar laki-laki akan mencarikanmu pabrik. Selama liburan musim dingin, kamu bekerja. Sebagai pekerja, kamu bekerja setiap hari. Untuk mengumpulkan cukup uang untuk belajar dan biaya hidup. Ayo, berikan ini. Saya tidak melakukan apa-apa. Dia akan menjadi bintang besar di masa depan. Saya tidak bekerja sama sekali. Kamu terlihat seperti apa? Dia menghabiskan sepanjang hari merekam video. Kamu pikir kamu seorang putri. Kakak iparmu benar. Jika kamu tidak bekerja keras di masa depan. Lihat, apakah saya bisa mematahkan kakimu? Tidak perlu lagi. Tunggu sebentar. Terakhir kali ibumu meminta uang kepada kami. Katanya ingin membeli hadiah ulang tahun untuk adik perempuan. Apakah ini tasnya? Lihat, kita sedang kekurangan uang. Atau mungkin... Tidak, tidak boleh. Saya mengambil tas ini saat keluarga membutuhkan bantuan. Pakaian ini yang kamu pakai, dulu saya yang membelinya, bukan? Tidak, bukan. Lepaskan itu untuk saya. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ayo pergi. Hari ini kamu membeli banyak barang ya? Setelah saya masuk tim nasional pada tahun itu, orang tuaku tidak memberiku kesempatan. Saya mendapatkan tunjangan dari provinsi. Ambil semuanya. Saat itu, saya bahkan tidak punya uang untuk makan. Di musim dingin, hanya bisa mengenakan jaket tipis. Silakan masak terlebih dahulu. Silakan masuk, silakan masuk. Sering membawaku pulang untuk makan malam. Saya mengerti diri saya. Kita juga harus memperlakukan mereka seperti orang tua kandung. Jika mereka memperlakukanmu seperti anak perempuan mereka sendiri, mungkin saya sudah mati kelaparan sejak lama. Biarkan saya membayar, kita beli sesuatu untuk mereka. Baik, apakah guru cewek merokok? Guru tidak merokok. Istri guru tidak suka guru merokok. Datang ke sini. Kecil He. Kalian berdua, kami sudah datang. Ini suami saya. Kami membawa hadiah untuk kalian berdua. Tamu sangat sopan. Tamu sudah datang. Pada tahun-tahun itu, jika tidak ada suami istri guru, tangan ini terasa mati rasa dan dingin. Tiu He. Ya, dua anak duduk. Nona Tiu He, sudah lama tidak bertemu.
Ayo habiskan, habiskan. Jangan peluk, jangan peluk. Hormatilah suaminya. Oh, aku sudah dewasa sekarang. Apakah Anda juga akan kuliah untuk belajar pendidikan jasmani tahun ini? Iya, waktu aku masih kecil. Saat kamu memandikanku, aku menjatuhkan diri di sana. Apakah kalian berdua sedekat itu? Kau cemburu? Saya atasannya. Saya selalu menganggapnya junior, tapi saya tidak menganggapnya superior. Aku sangat menyukaimu. Jangan berani-berani, aku akan menghajarmu. Pukul lalu pukul. Memainkan 5 pertandingan dan kalah sepanjang tahun. Apakah kamu ingin kakakmu membawamu menemui raja nanti? Kamu adalah saudaraku. Ipar, yah, aku sangat beruntung, aku bisa menikah dengan saudaramu. Bagaimana? Semakin banyak jahe yang keluar, semakin pedas jadinya. Pertandingan ini membuat saya sangat bersemangat. Mengapa saya melihat? Semakin muda Anda, semakin pedas bukan? Kamu menelan ludah ya? Aku lapar. Tidak boleh, kalau kamu lapar, pulanglah ke rumahku dan aku akan masak untukmu. Sampai jumpa lain waktu, adik. Halo, apa kabar? Kamu datang mencari aku. Perkenalkan, aku adalah adik laki-laki dari keluarga Tam He. Namanya Akim. Teman-teman memanggilku dengan sebutan Kakim. Begini ceritanya, ayahku sudah bilang, seluruh keluarga adalah milikku. Barang milik kakakku juga milikku. Pemimpin tari akan mengatur untuk kita malam ini. Lihatlah jumlah uang ini. Bagaimana cara kamu ingin menunjukkan pendapatmu? Apakah kamu mengancamku? Atau kamu memohon padaku? Jangan memaksa orang lain untuk memberikan uang. Kakak perempuanmu sudah pulang. Bukankah kamu bilang kakak perempuanmu belum pulang? Dia menipu kalian. Cepat ambil uangnya. Aku merasa berbicara denganmu sangat melelahkan. Apakah kamu pikir aku sedang bermain-main denganmu? Hei adik, apakah kamu haus? Aku akan mengambilkanmu segelas air. Dia tidak menganggapku apa-apa. Aku. Jumlah besar seperti itu, untuk siapa? Minum perlahan. Sekarang sudah sadar, aku tidak bisa memaafkanmu. Aku, minum lagi sedikit. Bukankah Kim menyuruhnya untuk mengikuti kita? Tidak kusangka bos besar begitu kejam. Ketika aku bekerja, aku menghadapi taktik dari geng lokal. Apakah kalian ingin mencoba? Itu karena Akim mencari kita. Tidak ada hubungannya dengan kita. Bukan urusan kita. Aku salah. Aku hanya bercanda. Begini saja, kamu bilang lihat lantai rumah kami. Hari ini baru selesai dilap. Sudah basah semua. Sekarang harus melakukan apa? Bisa melakukan pekerjaan ini. Bersihkan semua jalur di dalamnya. Baik. Hati-hati, jangan rusak lantai rumahku. Sayang, kamu sudah pulang. Oh. Kakak tercinta. Kakak sudah kembali. Jadi kamu tidak akan mengganggu lagi. Kalian berdua perlahan panaskan. Ada apa? Saya kira saya telah melakukan banyak hal jahat, banyak hal buruk. Melakukan banyak hal jahat, banyak hal buruk sekali. Hari ini datang untuk membayar budi kepada kakak perempuan. Oh, ada apa, ayah? Anak sudah besar seperti ini. Belum pernah merasa marah seperti ini. Oh, ada apa? Ibu. Anak laki-laki, mereka memukul anak. Mengapa masih memanggil ibu? Beberapa tahun yang lalu dia melarikan diri dengan orang lain. Melahirkan seorang anak perempuan untuk orang lain. Untuk apa kamu datang? Ini tentang makanan. Anak semakin sulit diatur. Setelah menikah dia hanya belajar kebiasaan buruk. Nenek mengatakan sebelumnya dia tidak patuh. Tapi setidaknya masih memberikan uang. Sekarang sudah bagus, dia belajar cara melawan. Lihatlah, anak laki-laki baru saja datang. Nama buruk yang menarik perhatiannya, kemudian menikah dengan orang lain, kita mengambil uang sebagai mahar. Kucing liar kecil yang menggoda berusia 40 tahun.
Bercerai, tidak tahan kesepian. Harta keluarga senilai 80 juta yuan. 800.000. Perlu mencari satu kakak laki-laki yang perhatian. Tahu bagaimana menghadapi segala situasi. Penampilan tidak penting. Usia tidak masalah. Yang penting keselarasan jiwa. Bukan sedang bicara tentang diri sendiri. Kesempatan bagus seperti ini malah diberikan kepada Turn Suyen. 80 juta. Adik perempuan, kamu datang ke sini. Adik perempuan, Diep Tritu. Kita sudah bicara, jika kamu berbohong, aku harus bertemu denganmu. Tentu saja, aku sangat merindukanmu. Adik perempuan Tu sudah mencintaimu. Adik perempuan, Diep Tritu. Kamu sudah telanjang dari atas sampai bawah. Aku sudah merekam video kamu. Bagus sekali. Sekelompok orang Anda berani menipu saya. Transfer 100.000 T untuk saya. Jika tidak, sekarang saya akan mengirimkan video ke unitmu, keluarga dan temanmu. Digantung, kau pikir aku takut? Di usia ini aku tak takut pada siapapun. Mengapa kamu telanjang? Apakah kamu bisa mengendalikannya? Orang tua ini ingin berenang di musim dingin. Saya menemukan wanita kaya itu. Dia adalah teman sekolah swasta anak perempuan saya. Ibu meninggal tahun lalu, memiliki warisan senilai jutaan. Benarkah? Kamu beruntung. Saya datang untuk memberitahumu bahwa orang tua mengundangmu ke Hotel Le Hoa untuk membahas pernikahanmu dengan kakak perempuanku. Ayo pergi. Oh. Kamu pikir aku akan percaya? Aku tidak akan menipumu. Aku memberimu kesempatan untuk berbicara jujur. Itu adalah kenyataan. Oh, kamu beruntung. Kamu melakukan apa? Sepertinya kamu belum mengerti. Aku bisa memahami ekspresi kecil orang lain. Kamu beruntung. Ceritakan. Apa yang terjadi? Aku bilang, orang tua ingin kamu menjauh dari kakak perempuanku. Mencari seorang wanita untuk menggoda kamu. Kamu bilang apa? Saya memberitahu Anda, kali ini kami akan menangkapnya. Siapa kamu? Ada apa denganmu hari ini? Kali ini kami tidak akan menyembunyikanmu lagi. Di keluarga kecil kami, ada adik laki-laki dan perempuan, beban yang sangat berat. Kamu bilang apa tentang seorang pemuda muda seperti kamu? Apakah dia menderita kerugian? Generasi muda saat ini, pria tampan seperti kamu. Kemampuan memasak yang baik, mencari seorang istri yang baik. Hidup juga harus mengurangi usaha. Setidaknya 20 tahun. Orang seperti kamu, pasti bisa menemukan seseorang yang lebih baik. Apakah sulit bagi saya untuk menemukan hal ini? Pemilik perusahaan Pudan, namanya Maile. Suaminya sudah meninggal lebih dari 1 tahun. Sekarang saatnya merasa kesepian di malam hari. Terutama perlu mencari seorang pria muda seperti Anda. Di sebelahnya, kalian berdua bukanlah pasangan, kan? Tidak bisa dikatakan begitu. Apa yang dimaksud dengan pasangan? Saya hanya memperkenalkan kalian berdua. Apakah kalian berdua cocok? Itu urusan kalian berdua. Selain itu, apakah kalian berdua tidak cocok lagi? Kamu menghabiskan waktu bersamanya. Orang-orang juga tidak membiarkanmu terluka. Bagaimana bisa menggantikannya? Mengapa pria ini perlu menggantikan wanita? Meskipun dia senang, tidur dengan dia bukan berarti pasangan, kan? Lebih jelasnya, apakah kalian berdua sedang memperkenalkan seorang pelacur? Tidak bisa dikatakan begitu. Pria muda ini, mengapa kamu bicara kurang sopan seperti itu? Bagaimanapun juga, saya sudah mengatakannya dengan jelas kepada Anda. Seseorang akan datang sebentar lagi. Kamu harus mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Dia sudah datang. Aku iri padamu. Orang kaya, suami juga bisa. Yang penting adalah menjadi murah hati. Jika hari ini kamu bisa mendapatkan dia, jangan lupakan jasaku yang mengatur kencan ini untukmu. Oh tidak, aku memperkenalkannya padamu. Aku pasti tidak akan lupa. Silakan duduk. Tran Suyen. Ini adalah kakak perempuan Maile. Mengapa orang ini tidak memiliki pandangan seperti itu? Laki-laki lain tahu saya kaya dan semuanya berlutut. Pria muda ini, tidak hanya tampan, tapi juga berkepribadian. Dan Rolls-Royce Niski, saya akan membelinya untukmu. Kamu suka Porsche? Siapa yang tidak suka mobil mewah? Cukup pergi denganku semalam, aku akan memberikanmu mobil. Kamu terlalu berlebihan. Jadi mobil ini adalah biaya layananmu. Orang ini tidak tahu berbicara. Asalkan kamu berjanji untuk melayani aku dengan baik, aku akan memberikanmu apapun yang kamu inginkan.
Selain mobil ini, apa yang bisa kamu berikan padaku? Sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Lalu Rolls-Royce Niski, aku membelikan kaos kaki untukmu. Tambahkan villa berdiri sendiri seluas 800 meter persegi di luar kota. Selain itu, ada apartemen luas 300 meter persegi di pusat kota. Kamu bisa mengemudi. Perlawanan harus dihukum. Jika tidak suka Porsche 911, semua pria suka Pamela. Jika bukan karena batasan usia, saya sudah pergi. Ternsuyen, apakah kamu mau? Katakan padaku, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Saya ingin Anda jujur dan terhormat. Jika kamu ingin berbisnis, saya bisa menyewakan kepadamu. Apa? Siapa yang memanggil polisi? Saya adalah rekan polisi, saya telah melaporkan mereka. Mereka memaksa pelacur, mereka menjadi maklar. Pergi sebentar, ini urusannya.